Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartono Dwi Saputra dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2017. Di sini saya akan memberi materi tentang mata pelajaran Teknik Pemesinan bobot CNC. Jadi langsung saja. Jadi di sini ada 5 menu utama, yaitu petunjuk penggunaan, kemudian ada materi yang akan saya sampaikan, kemudian soal latihan, kemudian ada profil penyusun, profil saya, kemudian ada referensi. Di sini langsung saja ke materi. Jadi untuk materinya ada 5 bab di sini. Ada K3 dalam pemesinan bobot CNC, kemudian ada definisi mesin bobot CNC, kemudian ada jenis-jenis mesin bobot CNC, lalu bagian utama mesin bobot CNC, dan yang terakhir pelengkapan bobot CNC. Kemudian di sini untuk standar kompetensinya, yaitu satu siswa dapat menjelaskan definisi mesin bobot CNC, kemudian yang kedua siswa dapat mengetahui jenis-jenis mesin bobot CNC, kemudian yang ketiga siswa dapat mengetahui bagian utama mesin bobot CNC, dan yang keempat siswa dapat mengetahui perlengkapan mesin bobot CNC. Dan langsung saja ke sebelum kita berpraktek, kita harus mengutamakan K3. Jadi di sini akan saya jelaskan K3 dalam pemesinan bobot CNC. Jadi untuk K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja dalam pemesinan bobot CNC, yaitu yang alat pelindung diri yang digunakan yaitu baju kerja atau gerpak. Di sini baju kerja atau gerpak digunakan untuk melindungi badan dari geram maupun bahaya lainnya dalam proses pengebutan. Kemudian yang kedua ada topi atau ikat kepala. Di sini topi digunakan untuk melindungi kepala dan menahan rambut agar tidak mengganggu saat proses pemesinan berlangsung. Kemudian kacamata, masker hidung dan sepatu. Di sini untuk kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari geram. Kemudian masker hidung melindungi saluran pernapasan dari debu maupun geram yang sangat kecil yang bisa terhirup oleh hidung. Kemudian sepatu melindungi kaki dari bahaya kejatuhan dari benda kerja maupun yang lainnya yang membahayakan kaki. Kemudian ada lampu penerangan yang membantu proses pengebutan berlangsung. Kemudian alat pembersih sapu dan kain pel digunakan untuk membersihkan saat setelah proses pengebutan. Kemudian bab selanjutnya yaitu definisi mesin bobot CNC. Di sini untuk definisi mesin bobot CNC hampir sama dengan mesin bobot konvensional. Yang membedakan yaitu untuk pengoperasian mesin bobot CNC sudah dioperasikan oleh komputer numerical control atau dikontrol oleh komputer. Jadi di sini untuk mesin bobotnya sendiri cara kerjanya juga sama dan kegunaannya juga sama, yaitu untuk menghasilkan benda-benda putar, membuat ulir, pengelasan, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, dan pembuatan tirus. Kemudian untuk sensinya sendiri yaitu merupakan sistem otomasi mesin bergerak yang diproseskan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan. Jadi di sini sebelum pengoperasian mesin bobot CNC kita harus mempunyai program. Programnya berbentuk data numerik yang sudah diprogram menggunakan aplikasi maupun di program manual. Setelah itu dimasukkan di mesin bobot CNC seperti itu. Kemudian di sini yaitu untuk jenis-jenis mesin bobot CNC. Jadi mesin bobot CNC merupakan jenis mesin yang memiliki 2 aksis atau sumbu. Sumbunya meliputi sumbu X digunakan untuk arah melintang dan tegak lurus, kemudian sumbu Z digunakan untuk memanjang atau sejajar dengan sumbu putar. Kemudian secara garis besar mesin bobot CNC ada 2 macam, yaitu mesin bobot CNC training unit atau CNC TU. Ini digunakan untuk pelatihan. Bentuknya juga lebih kecil serta konstruksinya juga hampir sama. Kemudian ini yang selanjutnya yaitu mesin bobot CNC production unit. Ini digunakan untuk produksi massal, biasanya terdapat di industri-industri seperti itu. Secara sekilas tampak tidak ada perbedaan, namun di sini untuk mesin bobot training unit lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian utama mesin bobot CNC. Jadi untuk bagian-bagian utama mesin bobot CNC meliputi motor utama dan panel.
di mana kontur utama yaitu untuk penggerak utama dari proses pembubutan. Kemudian panel ini untuk mengontrol, seperti ini gambarnya panel. Kemudian ada eretan atau support, di sini eretan. Ini eretan, ada eretan memanjang dan eretan melintang. Kemudian ada step motor. Step motor berfungsi untuk menggerakkan eretan, yaitu gerakan sumbu X dan gerakan sumbu Z. Kemudian ada rumah alat potong atau revolver atau tool turret atau juga tool post untuk menempatkan pahat. Kemudian ada cekam di sini untuk mencekam atau memegang benda kerja. Kemudian sistem transmisi, di mana sistem transmisi di sini diatur menggunakan transmisi sabuk, umumnya menggunakan sabuk. Kemudian ada meja mesin dan ada kepala lepas. Kepala lepas berfungsi sebagai tempat pemasangan senter. Apabila bendanya terlalu panjang, maka kepala lepas dan senter berfungsi. Yang terakhir yaitu perlengkapan mesin bubut CNC. Jadi perlengkapan mesin bubut CNC meliputi dari cekam atau cak. Di sini untuk memegang benda kerja, di sini ada cekam rahang 3 dan cekam rahang 4. Kemudian ada kolet. Pada mesin bubut, kolet digunakan untuk memegang benda kerja yang memiliki ukuran diameter kecil. Kemudian ada plat membawa dan pembawa. Plat membawa pada mesin bubut juga berfungsi untuk memegang benda kerja yang dipasang di antara dua senter. Kemudian yang selanjutnya yaitu senter. Senter di sini digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut, sehingga benda kerja dapat berputar pada sumbunya. Biasanya ini digunakan untuk benda kerja yang ukurannya panjang. Kemudian penyangga. Penyangga merupakan perlengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menyangga atau menyokong benda kerja yang dibubut jika benda kerja tersebut mempunyai ukuran yang cukup panjang. Kemudian ada perlengkapan tirus. Perlengkapan tirus atau taper attachment merupakan suatu peralatan yang dapat digunakan untuk pembubutan tirus. Jadi untuk materinya seperti itu. Kemudian di sini untuk soal latihan ada definisi, kemudian ada macam-macam mesin CNC, kemudian bagian-bagian mesin bubut CNC, dan ini ada juga kunci jawabannya. Seperti ini kunci jawabannya. Oke, cukup sekian dari penjelasan materi tentang mata pelajaran teknik pemesinan bubut CNC dari saya, mahasiswa PPL UNES tahun 2020. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.